Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ja'far Shadiq, Prodi Teknik Informatika kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari dosen pengampu Pak Miftahul Walid yang berjudul Multilayer Perception atau yang biasa kita disebut Neural Network. Langsung saja pada materinya, itu pendahuluan. Apa itu neural network? Jaringan saraf tiruan. Mengapa membutuhkan multilayer perception? Apakah memang harus membutuhkan multilayer perception? Langsung saja saya akan bahas pada konsep dasar multilayer perception atau yang bisa kita sebut MLP. Definisi multilayer perception adalah jenis feedforward neural network yang terdiri dari setidaknya 3 lapisan mode. Yang pertama yaitu input layer, menerima data masukan. Yang kedua, one or more hidden layer, lapisan perantara yang melakukan komputasi kompleks. Yang ketiga yaitu output layer, menghasilkan akhir. Yang keempat yaitu feedforward, informasi hanya mengalir satu arah dari input ke output tanpa loop atau siklus. Arsitektur MLP. Input layer terdiri dari node-node yang mewakili fitur-fitur dari masukan. Tidak melakukan komputasi, hanya mendistribusikan input ke lapisan berikutnya. Hidden layer dalam kurung S, lapisan tempat sebagian besar komputasi dan pembelajaran terjadi. Jumlah hidden layer dari neuron di dalamnya bervariasi tergantung kompleksitas masalah. Setiap neuron hidden layer menerima input dari semua neuron di lapisan sebelumnya, melakukan penjumlahan berbobot dan menerapkan fungsi aktivasi. Output layer menghasilkan prediksi atau klarifikasi akhir dari jaringan. Bagaimana MLP bekerja? Berikut langkah-langkah komputasi forward propagation. Yang pertama yaitu input data masukan dalam kurung X masuk ke input layer. Yang kedua, weighting dan summation. Setiap neuron di hidden layer menerima input dari neuron di lapisan sebelumnya. Setiap input dikalikan dengan bobot dalam kurung W masing-masing dan dijumlahkan bersama dengan bias dalam kurung B. Misalnya untuk neuron J di hidden layer. Yang ketiga, activation function. Hasil penjumlahan dalam kurung net kemudian dilewatkan melalui fungsi aktivasi non-linear. Saja fungsi aktivasi. Mengapa aktivasi tersebut penting? Yang pertama yaitu memperkenalkan non-linearitas ke dalam jaringan, memungkinkan MLP mempelajari pola yang kompleks. Tanpa fungsi aktivasi non-linear, MLP hanya akan menjadi model linear, meskipun dengan banyak lapisan. Contoh fungsi aktivasi: sigmoid mengkompres nilai input ke rentang 0,1, cocok untuk output probabilitas. Pelatihan MLP backpropagation. Tujuan pelatihan menyesuaikan bobot dan bias dalam jaringan agar prediksi MLP sedekat mungkin dengan nilai target sebenarnya. 1. Forward propagation. Lakukan perhitungan dari input layer hingga output layer untuk mendapatkan prediksi. 2. Hitung error. Bandingkan prediksi dengan nilai target menggunakan fungsi kerugian dalam kurung loss function. Misalnya mean square error untuk regresi atau cross entropy untuk klarifikasi. Yang ketiga, backpropagation of error. Hitung gradient atau turunan dari fungsi kerugian terhadap bobot dan bias. Error disebarkan kembali dari output layer ke input layer. 4. Wake update. Sesuaikan bobot dan bias secara
iteratif menggunakan gradient descent atau turunannya. Misalnya ada Rm-Sprout untuk meminimalkan fungsi kerugian. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan MLP. Kelebihan yang pertama yaitu mampu memodelkan hubungan nonlinear yang kompleks. Kelebihan yang kedua yaitu fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai tugas, dalam kurung klasifikasi, regresi, atau pengenalan pola. Yang ketiga yaitu mampu belajar dari data dan menggeneralisasi ke data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang keempat yaitu fondasi untuk banyak arsitektur deep learning yang lebih kompleks. Kekurangannya yang pertama yaitu black box. Apa itu black box? Sulit untuk menginterpresentasikan bagaimana MLP mengambil keputusan. Yang kedua, vanishing atau exploding gradients. Apa itu vanishing? Yaitu masalah dalam pelatihan jaringan yang sangat dalam, terutama dengan fungsi aktivasi lama. Meskipun DLU membantu menguranginya. Yang ketiga yaitu membutuhkan banyak data, kinerja optimal seringkali memerlukan dataset yang besar. Aplikasi MLP. Klasifikasi gambar, mengidentifikasikan objek atau kategori dalam gambar. Pengenalan tulisan tangan, mengubah tulisan tangan menjadi teks digital. Klasifikasi suara, mengidentifikasi pembicaraan atau kategori suara. Analisis sentimen, menentukan sentimen positif, negatif, atau netral dari teks. Prediksi harga, memprediksi harga saham, properti, dan lain-lain. Deteksi anomali, mengidentifikasi pola yang tidak biasa dalam data. Kesimpulan, multi-layer perceptron adalah fondasi penting dalam bidang neural network dan deep learning. Dengan arsitektur multi, lapisan, dan penggunaan fungsi aktivasi nonlinear, MLP mampu menyelesaikan masalah kompleks yang nonlinear. Algoritma backpropagation memungkinkan MLP untuk belajar dan mengoptimalkan kinerjanya. Meskipun ada tantangan, perbaikan serta review telah memperluas kemampuan dan aplikasi MLP di berbagai domain. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi tersebut, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.